Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lanjut lagi, kita akan belajar WordPress basic, pengenalan WordPress. Lalu kita bahas lagi arti WordPress. Di video sebelumnya sudah saya singgung secara lengkap kenapa kita harus WordPress. Di sini saya akan jelaskan singkat aja lagi ya. WordPress adalah software yang bersifat open source, artinya WordPress bisa digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi oleh siapa saja. Selain itu, WordPress menyediakan plugin yang memudahkan pengguna untuk menambahkan fitur di website hanya dengan sekali klik. Ya, WordPress adalah software untuk membuat website yang mudah digunakan dan gratis. Juga walaupun gratis ya, WordPress wajib memerlukan hosting dan domain karena WordPress ini berjalan di atas hosting dan domain. Agar website kita online berarti kita membutuhkan hosting dan domain. Lalu apa itu hosting dan domain? Kita akan bahas lebih lanjut. Jadi hosting itu di sini nggak saya gambarin ya. Jadi saya jelasin singkat aja langsung. Hosting itu seperti wadah website. Karena semua website yang online yang bisa kita buka itu aslinya adalah bentuk-bentuknya dari file source code dan file medianya. Seperti YouTube, dia pasti ada file videonya. Nah, file video itu terhosting atau tersimpan di komputer server. Komputer server itu entah di Amerika atau di Indonesia atau di Singapura. Intinya kita membutuhkan komputer yang menyimpan data website kita serta online 24 jam agar website kita dapat diakses. Nah, server itu bisa kita sebut sebagai hosting. Jadi kurang lebih seperti itu. Hosting gambarannya adalah wadah websitenya. Nah, jadi ketika kita membutuhkan hosting berarti kita membeli hosting. Provider hosting saat ini sudah sangat banyak. Salah satunya adalah saya sudah rekomendasikan di bawah, yaitu Niaga Hoster. Dia memberikan diskon hingga 70% plus ada kode kupon yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dari saya, tambahan diskon lagi 5%. Jadi dapat diskon plus diskon lagi dari saya. Setelah kita membeli hosting di provider hosting, kita akan mendapatkan hasilnya adalah cPanel dan member area billingnya. cPanel, jadi hasil dari hosting itu namanya cPanel. cPanel itu sebuah panel untuk mengoperasikan hostingnya, seperti mengatur versi PHP, mengatur file-file yang terhosting, dan menginstal WordPress juga adanya di cPanel ya. Ini saya contohkan dari bentuk member area hosting di Niaga Hoster ya. Berikut ya, setelah kita membeli hosting maka kita mendapatkan member area billingnya. Jadi member areanya seperti ini jika kita membeli hosting di Niaga Hoster. Jadi kita ada panel hosting dan domain. Seperti ini gambarannya. Jadi kita bisa mengatur hosting kita di tab hosting dan domain. Tentu untuk tampilan member area tiap provider hosting itu berbeda-beda ya. Tapi kurang lebih menu-menunya bakal sama. Ada hosting, domain, dan lain-lain. Yang pasti ada hosting dan domain ya. Sisanya itu tergantung layanan dari si provider hostingnya. Ini gambarannya untuk Niaga Hoster. Jika kita sudah membeli paket hostingnya.
Jika kita klik kelola hosting, maka kita akan mendapatkan sebuah cPanel. Nah, kan cPanel tuh. Di cPanel inilah kita menginstal WordPress tersebut. Nah, ini tampilan cPanel. Hasil dari hosting adalah cPanel. Nah, seperti ini. Jadi kita ada file manager dan lain-lain. Ini nggak usah repot-repot, kita pelajari semua. Kita akan belajar langsung nanti cara installnya melalui cPanel. cPanel adalah sebuah panel kontrol layanan host web pada server Linux yang memberikan tampilan grafis dan peralatan otomasi yang dibuat untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs web. Jadi ya, ini bisa dibilang panel untuk mengatur hosting kita. Ini teman-teman nggak usah untuk memahami banget ya. Yang perlu dipahami nanti beberapa saja saat melakukan instalasi WordPress. Selanjutnya kita sudah membahas detail ya, cukup detail menurut saya untuk membahas hosting. Selanjutnya adalah domain. Nama domain, bahasa Inggrisnya atau domain name, adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server atau ke hosting. Selain juga dipakai untuk mengingat nama server atau hosting yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Jadi secara kasarnya domain itu adalah sebuah nama, alamat website yang berbentuk nama domain. Contohnya langsung saja ya. Nah, ini adalah google.com. Ini adalah domain dari perusahaan Google, google.com. Nah, domain biasanya berbentuk .com, .co.id, .id dan masih banyak lagi ekstensinya. .com, google.com, lalu misalnya facebook.com, lalu contoh-contoh nama domain. Jadi supaya kita bisa membuat website, kita harus butuh namanya. Kalau nggak ada namanya, gimana kita bisa akses ya kan? Jadi ya harus dipersiapkan nama domainnya, lalu diregistrasi saat membeli hosting. Kalau beli hosting di Niaga Hoster, paket tertentu itu sudah gratis domain ya. Jadi satu paket, nggak usah pusing. Aslinya bentuk dari nama domain ini adalah ya alamat IP. Alamat IP itu. Jadi supaya mudah ya, dibuatlah domain agar kita nggak usah ngapal alamat IP yang rumit seperti nomor telepon. Selanjutnya rangkumannya ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kita beli hosting. Lalu sudah beli hosting, kita mendapatkan member area providernya, misalnya Niaga Hoster, maka member areanya ini. Lalu jika kita order paket tertentu di Niaga Hoster, mendapatkan domain. Nah, lalu selain mendapatkan domain adalah mendapatkan hosting yang berbentuk cPanel. Nah, mendapatkan akses cPanel. Dari cPanel ini kita menginstal WordPress pada cPanelnya. Setelah WordPress terinstall, kita bisa memulai membuat websitenya. Nah, kurang lebih saya sudah merangkumnya seperti ini. Jika kita ingin melakukan membayar atau memperpanjang hosting, membeli atau memperpanjang hosting ya, bisa rubah membeli. Tempatnya itu ada di member areanya, member area provider hostingnya seperti Niaga Hoster, berarti di sini. Jika ingin perpanjang, jadi jangan sampai akunnya dilupakan ya. Kalau gampang lupa ya ditulis aja
akun dan passwordnya, supaya waktu ingin memperpanjang kita nggak kesulitan. Lalu mengarahkan domain ke name server hosting pada manajer domain. Jadi hosting dan domain itu dua hal yang berbeda. Hosting dan domain itu dua hal yang berbeda, saling berkaitan, terkoneksi melalui name server hosting yang disetting di domain. Jadi semua hosting itu pasti ada name servernya. Contohnya seperti ini di domain. Kita lihat kelola domain. Kita lihat apakah domain ini sudah mengarah ke hosting Niaga Hoster atau belum ya. Kita cari tahu dengan kelola domain. Nah, lalu klik tab name server. Nah, kita bisa lihat name server 1, name server 2 mengarah ke Niaga Hoster. Berarti sudah benar domain ini mengarah ke hosting Niaga Hoster yang ini. Jadi domain ini sudah terkait ke hosting Niaga Hosternya. Jangan sampai kita membeli domain dan hosting belum terkoneksi domain dan hostingnya. Soalnya kita bisa beli hosting dan domain di tempat berbeda, jadi nggak harus satu provider. Misalnya kita beli domain yang lebih murah, itu biasanya domain di Adi Web Host ya, dia lebih murah, saya biasa beli di sana. Lalu hostingnya bisa saya cari di Niaga Hoster, nah, itu bisa, tinggal kita setting name servernya si hosting Niaga Hoster ini ke domainnya. Nah, ini dia bentuk name servernya. Jika kita membeli hosting dan domain di Niaga Hoster sih sudah otomatis ya, nggak perlu disetting lagi. Nah, ini catatan untuk jika kita membeli name server dan membeli domain dan hosting di tempat yang berbeda. Lalu catatan lagi poinnya adalah menginstal WordPress ya. Kita menginstal WordPress, ingat aja adanya ada di cPanel. Nah, bukan di hosting, bukan di provider hosting. Kita menginstal WordPress itu di cPanel, udah nggak ada kaitannya lagi dengan member areanya. Nah, setelah itu jika kita sudah menginstal WordPress, kita bisa login di WP admin atau dashboard WordPress-nya. Mulai deh kita membangun website pada WordPress, bukan lagi ke cPanel. Sepertinya agak membingungkan kan ya, kurang lebih seperti itu memang. Jadi kalau kita sudah beli hosting nih, saya ulangi lagi ya, mendapatkan member area, lalu mendapatkan domain, lalu mendapatkan cPanelnya, lalu kita install WordPress di cPanelnya. Nah, jika kita sudah menginstal WordPress, kita nggak perlu lagi mengakses cPanel lagi, kita hanya perlu akses si WordPress-nya aja untuk mengedit websitenya. Kita sudah lupakan tuh, maksudnya bukan lupakan ya, maksudnya kita udah nggak usah ngutik-ngutik cPanel dan member area. Nah, karena member area itu untuk membeli atau memperpanjang hosting. Nanti kita akan berkutik di WordPress-nya ya, di WordPress-nya kita akan berkutik di WordPress ini. Ini hanya sekali saja waktu menginstal WordPress-nya. Kita menginstalnya di cPanel. Nah, sekian untuk rangkumannya. Oh ya, lupa, saya ada rekomendasi diskon juga, sedang ada diskon besar-besaran hosting yang terpercaya menurut saya, yaitu Niaga Hoster. Lagi ada diskon 70% dari Niaga Hosternya plus 5% dari saya, spesial untuk penonton video saya ya. Linknya ada di bawah, link dan kode kupon 5% nya ada di bawah ya. Bisa teman-teman pakai untuk mendapatkan promo gila ini ya. Lumayan banget kan, dapat diskon dari Niaga Hoster, dapat diskon lagi dari saya. Sekian dulu untuk
pengertian WordPress, hosting, dan domain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.